Saya rekam dulu ini ya. Jadi selamat malam semua teman-teman udah datang di Zoom ini meluangkan waktunya dengar saya berceloteh. Nah ini untuk sesi pertama saya akan bercerita tentang Feng Shui karena selama ini kan orang selalu ngomong Feng Shui, Feng Shui, and Feng Shui gitu loh. Sebenarnya Feng Shui itu apa sih gitu loh. Terus bagaimana ngelihatnya. Nah ini sesi ini mungkin bisa sampai 10 sesi, 15 sesi saya juga nggak tahu gitu loh. Kita mengalir aja. Saya emang kasihnya sih sedikit-sedikit, tapi kalau untuk Feng Shui ini perlu latihan. Perlu latihan mengamati dan segala macam. Jadi nggak bisa langsung, kalau karena astrologi itu langsung kasih tanggal, langsung analisa, orangnya langsung kita bisa cek benar apa enggak. Tapi kalau untuk Feng Shui nggak bisa, kita mesti ngamati. Kita mesti ngamatin, butuh waktu dan segala macam. Jadi pada kesempatan kali ini, saya share. Pada kesempatan kali ini saya mau share tentang ini. Oke. Judulnya Facing Water, Having Mountain at the Back. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, kita menghadap air, di belakang kita ada gunung. Nah, semestinya kalau ngomong facing mountain at the back ini secara umum itu dikenal dengan namanya formasi naga hijau macan putih. Formasi naga hijau macan putih. Nah, dari mana formasi ini? Dan kenapa saya membuat ini menjadi topik pertama saya? Karena sebenarnya ini adalah backbone daripada ilmu Feng Shui. Cuman, karena pepatah ini begitu simpelnya dan semua orang tahu gitu loh. Formasi naga hijau macan putih ini juga dikenal juga kalau bahasa Cina-nya itu Qinglong Pai Hu. Ju itu adalah formasi. Qinglong atau naga hijau. Pai Hu itu adalah macan putih. Jadi dikenal dengan nama formasi Qinglong Pai Hu Ju. Jadi mungkin yang belajar Feng Shui, yang pernah dengar Feng Shui, itu udah umum-umum banget. Wah, formasi naga hijau macan putih. Atau mereka akan berbalik bilang, kalau teman-teman dengar, di posisi kiri gitu loh. Di posisi kiri itu adalah naga hijau, di posisi kanan adalah macan putih. Jadi dari situ kita bisa ngelihat suatu rumah dan segala macam. Yang berkuasa adalah laki atau perempuan. Wah, yang ini laki berkuasa. Oh, yang ini perempuan berkuasa. Sehingga banyak yang salah kaprah. Wah, ini perempuan yang berkuasa. Akhirnya kotak-katik supaya lakinya yang berkuasa. Sehingga Feng Shui-nya jadi kacau balau. Pernah nggak dengar begitu? Pernah nggak dengar cerita begitu? Ini tunggu ya, saya iniin dulu semua, admit dulu semuanya. Admit all, saya ngomong admit. Nah, dia dari mana semestinya formasi naga hijau macan putih ini datang, Pak? Jadi semestinya formasi naga hijau macan putih ini datang itu dari konstelasi planet-planet di luar angkasa kita. Planet-planet dari konstelasi di luar angkasa kita, itu dasarnya itu dari sini. Jadi kalau teman-teman berbicara gitu loh, kalau kita berbicara tentang Feng Shui, kita tidak bisa lepaskan dari pengaruh planet. Jadi buat teman-teman tuh yang belajar astrologi segala macam, semua konsepnya itu adalah dari alam semesta. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah mataharinya kita. Jadi kalau saya lihat di sini, ini adalah mataharinya kita ya. Ini adalah buminya kita. Secara teori ini berputar, bumi ini berputar mengelilingi matahari. Bumi ini berputar, nah inilah garisnya dia. Bumi ini berputar mengelilingi matahari. Atau kalau kita lihat seperti begini gitu loh. Ini muternya clockwise. Ini muternya clockwise berlawanan jarum jam. Kalau kita ngelihat dari kacamata secara keseluruhan. Jadi banyak banget, makanya termasuk teman-teman muslim di Mekah itu berputar ngelilingin Ka'bah ini dalam bentuk clockwise.
Ya. Nah, semestinya matahari dan bumi ini ada dua sistem. Kita mau ngelihat dari sisi matahari atau kita mau lihat dari sisi bumi. Kita mau ngelihatnya begitu. Kita mau ngelihat dari matahari sebagai titik acuannya kita, atau kita melihat dari bumi sebagai titik acuan kita. Kalau kita ngelihat matahari sebagai titik acuan kita, gitu loh, itu namanya disebut heliocentrik. Heliocentrik. Kalau kita ngelihat dari bumi, itu namanya geosentrik. Nah, ini cuma masalah titik acuannya kita. Jadi titik acuannya ini kita mau lihat dari bumi atau kita mau lihat dari matahari. So, sampai saat ini gitu loh, kalau kita ngelihat Feng Shui ya kita ngelihat dari bumi. Ngelihat astrologi juga kita bisa ngelihat dari matahari atau ngelihat dari bumi. Tapi kebanyakan software-software yang ada ini selalu ngelihatnya dari bumi. Jarang banget untuk ngelihat dari matahari, kecuali software-software yang advance dan yang berbayar. Ya. Nah, ini apa? Kok nggak ini ya? Oke. Nah, dengan titik ini di belakangnya bumi dan matahari, inilah yang disebut konstelasi-konstelasi bintang. Inilah yang konstelasi bintang Gemini, Leo dan segala macam, gitu loh. Inilah konstelasi-konstelasi bintang. Jadi seolah-olah kita itu jadi kayak ada di piringan aja. Inilah konstelasi-konstelasi bintang di belakang kita. Nah, yang bawah ini sebenarnya sama aja. Kalau ini adalah bentuk konstelasi, yang di bawah ini, gitu loh. Yang di bawah ini adalah karena susah banget orang dulu menggambarkan, sehingga dibuatlah imajinasi. Oh gitu loh, konstelasi ini gitu loh, konstelasi Aries ini gampang banget kita ngelihatnya. Aries itu sebagai apa? Aries itu mana ya gambarnya ya? Leo, Capricorn, Pisces, Aries itu ini. Ya kan? Sementara orang Cina memandang planet-planet ini berbeda lagi. Bintangnya sama, tapi imajinasinya yang berbeda. Jadi orang Cina memandang konstelasi Leo, orang Barat memandang konstelasi Leo, orang Cina menggambarkan Leo itu seperti kuda. Jadi semestinya baik ilmu Barat maupun ilmu Timur, yang dilihat termasuk ilmu Jawa, yang dilihat itu adalah konstelasi-konstelasi ini, yang disebut kalau ilmu Jawa adalah pranata mangsa, ya kan? Kalau di Jawa, di Western astrologi dikenal namanya zodiak. Dia menggunakan legenda Yunani untuk menciptakan atau menggambarkan konstelasi-konstelasi bintang ini. Sementara kalau orang Cina, dia menggunakan Sio, 12 Sio. Ini yang dari konstelasi Cina. Tapi yang sebenarnya dilihat adalah konstelasinya sama aja, dia juga. Hanya namanya aja yang menjadi perbedaan. Nah, orang Cina menggambarkan secara umum gitu loh. Dari bumi ini, atau dari matahari deh kita gampangnya, dibagi menjadi 4. Jadi mereka ngelihat satu konstelasi penuh. Seluruhan konstelasi ini kayak apa? Seluruh konstelasi ini. Nah, dari seluruh konstelasi inilah mereka berimajinasi. Wah, ini bentuknya kayak naga. Ya kan? Di sini ini kayak macan putih. Di sini kayak kura-kura. Di sini kayak burung finik. Nah, mereka kayak burung finik gitu loh. Mereka ngomong kayak burung finik. Nah, jadi 4 konstelasi dari 4 ini dipecahlah menjadi 28 konstelasi lagi kecil-kecil, dibagi lagi menjadi 12 lagi konstelasi, itulah yang kenal namanya zodiak.
kemudian dibagi lagi menjadi 28, kemudian dibagi lagi, jadi terserah kita gitu loh, mau membaginya itu sampai berapa banyak. Sampai berapa banyak membaginya itu terserah daripada imajinasi masing-masing. Nah, konstelasi-konstelasi inilah yang disebut formasi naga dan macan putih. Nah, mereka menggambarkan pola bintang-bintang ini, menjadi seperti ini, formasi macan putih, naga, ya, ini adalah ular atau kura-kura juga boleh, tergantung imajinasinya, dan di depan ini adalah burung funik. Nah, jadi secara umum formasinya itu adalah di sini. Nah, karena ngelihat dari pergerakan bintang-bintang segala macam, dibuatlah secara default naga ini ada di timur. Formasi planet-planet di situ. Macan putih ada di barat. Di utara ini adalah kura-kura atau ular. Sementara di selatan ini adalah burung finik. Sampai situ kira-kira teman-teman ngerti nggak? Nah, pergerakan dari planet ini, bumi dan planet-planet lain yang bergerak mengitari matahari dan segala macam, suka apa tidak suka, akan mempengaruhi bumi dan seisinya. Nah, ya. Jadi kalau saya mau bongkar lagi lebih dalam, sebentar ya. Aduh, ini mesti di-upload. Tunggu. Di-upload kok jalan nggak dia? Loh, kok nggak jalan sih? Oh, ininya saya nggak jalan. Solar system jalan nggak? Kok nggak jalan? Sebentar ya, teman-teman. Kok nggak jalan? Kok tidak jalan saya punya? Nah, ini ya. Ini kayaknya jalan deh. Kok nggak jalan juga? Lah, kok nggak jalan nih? Bentar ya, teman-teman. Bentar ya. Bentar dulu ya. Saya buka dulu. Tadi jalan. Data. Sebentar. Ini main data. Komputer atas, SWF. Kok gambarnya nggak ada? Kok gambarnya nggak ada? Bentar ya, bentar. Kalau begitu, di mana ya animasinya saya? Animasi, coba saya cari dulu sebentar. Tadi udah saya siapin, kok nggak mau keluar dia. Oh, kok nggak mau keluar juga? Keluar tapi cuman putih. Nah, kalau begini saya coba matiin. Bentar ya teman-teman. Saya coba matiin. Saya matiin antivirusnya. Ini antivirusnya nih. Status komputernya protected. Sebentar. Statusnya saya mau matiin dulu. Antivirusnya saya mau matiin statusnya. Silent mode. Harusnya udah kebuka. Nggak kebuka juga. Ya udah gini aja deh. Nih. Share screen. Tunggu dulu, saya matiin suaranya gimana ya? Saya matiin suaranya. Mana saya matiin suaranya ya?
Device. Aduh, mana saya matiin suaranya? Teman-teman masih dengar suara saya nggak? Masih kok. Tapi ada suara. Masih. Saya mau buangin suaranya biar jelas. Nah, kalau saya begini, teman-teman masih dengar suara saya nggak? Saya matiin speaker saya. Masih. Dengar. Oke. Dengar. Masih. Suara saya matiin ya, teman-teman ya. Suara saya matiin. Oke, siap. Supaya suara speaker ini saya tulis dulu. Suara speaker saya matikan supaya nggak dengar musiknya. Dan nggak Kalau yang feedback. dengar suara saya, tolong kasih tahu saya ya. Speaker saya matiin. Nah ini kan kalau kita ngelihat di sini, ini gambar ini, gitu ya. Ini kan bulan yang berputar melilingin bumi. Semestinya di sini ada gravitasi bulan yang berputar mengelilingi bumi. Ini juga ada matahari, ada planet lain Mars dan segala macam. Nah, semua ini planet-planet ini ya, planet-planet semua ini membentuk gaya terhadap bumi. Setuju nggak? Coba saya matiin. Hilang suara Pak Kun. Dengar ya suara saya ya? Dengar kok. Dengar ya penjelasan saya ya? Dengar. Oke. Dengar. Nah, jadi saya matiin gitu loh. Nah, planet-planet di luar angkasa ini memberikan energi kepada bumi. Believe it or you don't believe it. Gitu. Tapi di bumi ini juga ada punya inti bumi kan? Di mana inti bumi ini ya? Di mana ini kan orang teknik gitu loh. Di mana inti bumi ini dia memancarkan energi keluar ke segala arah. Memancarkan energi bumi, memancarkan semua ke segala arah. Betul kan? Efek yang terjadi kalau inti bumi memancarkan segala arah, sementara dari langit juga, dari langit memberikan tekanan nggak? Dari langit memberikan tekanan kan? Dari langit memberikan tekanan, betul nggak? Dengar nggak suara saya? Dengar. Dengar kan? Nah, dengan ada tekanan yang terjadi itu, apa yang terjadi di permukaan bumi? Benturan energi. Jadi dari inti bumi ini berputar, katanya, saya juga nggak tahu, berputar dengan kecepatan 10.000 km per jam. Inti bumi kita, magnet bumi ini berputar dengan kecepatan 10 km per jam. Efeknya, karena inti bumi ini berputar dengan kecepatan 10 km per jam, akan mengeluarkan gaya ke atas dan ke segala arah. Ya kan? Akan mengeluarkan gaya ke atas dan ke segala arah. Kemudian dari bumi, dari pergerakan planet juga menekan bumi. Dari planet dan lain-lain juga menekan bumi. Oke? Betul kan? Sehingga yang terjadi, kalau dari planet-planet ini menekan bumi dari segala macam, makanya bumi kita mengeluarkan yang namanya aura. Medan magnet, betul nggak? Gitu loh. Jadi kalau ini adalah buminya kita, ini buminya kita. Nah, yang warnanya hijau dan segala macam ini adalah medan magnet yang dibuat sama inti bumi. Nah, medan magnet ini itu yang disebut apa? Ya atmosfer buat bumi. Atau kalau untuk manusia itu namanya aura. Medan magnet yang dikeluarkan. Nah, medan magnet, energi yang datang dari langit menembak ke bumi. Ini kan dari energi dari langit semua menembak ke bumi. Betul kan? Sementara dari bumi pun juga, dari bumi ya kan gitu kan, mengeluarkan energi juga yang untuk melawan. Betul kan? Terjadilah seolah-olah pertempuran. Nah, dengan kondisi terjadi seolah begini, apa yang terjadi dengan bumi? Ayo.
Apa yang terjadi dengan bumi? Permukaan bumi, Apa? permukaan bumi menjadi ajang pertempuran. Pertempuran kan? Makhluk yang hidup di Pertempuran, permukaan kan? bumi Ya. mendapat pengaruh dari keduanya. Betul. Nah, ajang pertempuran yang terjadi, inilah yang terjadi, ya, dari inti bumi ini kalau saya lihatnya sepotong. Saya lihatnya penampang seperti ini. Berarti ada energi dari angkasa luar, ada energi dari inti bumi, dan bumi berputar, berotasi. Yang disebut shear strength. Sehingga bumi yang harusnya kulitnya mulus, kayak gadis perawan, menjadi naik turun, menjadi kontur. Sampai sini bisa terima nggak? Masuk akal. Paham. Oke. Masuk akal, masuk akal. Sampai sini bisa terima nggak? Bisa. Ngerti dong? Jadi, Ngerti. sampai sini bisa terima kan? Terjadilah kontur-kontur di muka bumi. Selesai. Oke? Terjadilah kontur-kontur di muka bumi. Ya. Nah, terus apa yang terjadi kalau kita lihat lebih dalam lagi? Nah, ini saya coba buka, mudah-mudahan buka. Cuman saya lagi berpikir gimana buang tenak ini ya. Zoom out, quality, rewind, setting, allow member, radio. Saya mau buang suaranya gimana ya? Look quality, zoom. Saya nggak tahu nih gimana buang. Mute. Oh, kayaknya di sini deh, control, view, file, tunggu dulu, quality, play, enggak ya, help, nggak mau deh, suaranya nggak mau. Oke, saya matiin suara saya aja ya. Nih, saya matiin suara saya atau suaranya ini saya kecilin deh. Nih, ya. Nah, jadi kalau kita mau ngelihat efek daripada kontrol pergerakan luar angkasa itu membuat bumi kita ini menjadi kayak naik turun menjadi lembah dan segala macam. Nah, makanya saya coba nih, misalnya saya ngambil daerah sini karena ngomong Feng Shui ya, saya ngambil Beijing sebagai titik tolaknya. Nah, ini adalah Beijing Forbidden City. Kalau saya lihat lebih dalam lagi, ini adalah Beijing nih. Ya, ini adalah Beijing nih. Ini adalah Beijing. Ah, saya lihat lagi di sini. Kontur-kontur yang terjadi, efek daripada langit dan bumi, benturan-benturan energi itu membuat kontur ini naik dan turun. Setuju apa enggak? Kelihatan gambarnya, Pak. Setuju apa enggak? Gambarnya nggak ada, Pak Gun. Gambarnya, Kenapa? Pak. Gambarnya Gambarnya nggak ada. Nggak apa-apa. Sorry, gambarnya nggak ada. Bentar, blow on banget saya mau share. Ceritanya aja yang penting. Oke. Biasanya pakai gambar jadi Muncul ya? Ya, kelihatan, Pak. Ya, Gambarnya udah muncul belum? Udah, Pak. Nah, jadi saya coba ngeliat ini kan dari bumi nih gitu loh. Bumi ya. Saya ngeliat dari bumi. Nah, saya coba ngezoom. Ini kan kontur bumi. Dari kontur bumi ini kita lihat dong, yang hijau-hijau ini pasti pohon. Yang coklat-coklat ini pohonnya nggak ada. Setuju nggak? Gersang. Pak. Ya kan? Nah, saya coba ngezoom Beijing. Karena kita ngomong Beijing ini adalah, ya kalau kita ngomong Feng Shui, kita ngomong Beijing lah misalnya. Kita lihat nih. Saya zoom lagi, lebih dekat lagi. Saya zoom lagi. Inilah Beijing. Semuanya ini Beijing. Nah, kontur-kontur ini kan adalah naik dan turunnya dari pola-pola energi yang terjadi. Setuju nggak? Halo? Iya. Setuju nggak? Iya, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Setuju nggak? setuju Pak. Iya, betul. Sekarang, Lanjut, kalau lanjut. kalian lihat kontur ini, kalian bisa bayangkan nggak? Berimajinasi kontur ini modelnya seperti apa? Yang udah tahu nggak usah jawab ya. Hijau macan putih. Lu aja jawab ya. Kayak apa nih konturnya? Coba perhatikan. Kayak apa nih konturnya? Kalau saya lihat ini,
Ini kan lebih tinggi, yang lain kan lebih rendah kan. Ini kayak apa sih konturnya? Bisa berimajinasi nggak kayak apa nih konturnya? Gambar naga. Kepala Ayo, naga. siapa yang udah tahu? Bisa berimajinasi Kepala nggak? naga, Pak. Hmm? Siapa tadi yang ngomong kepala naga? Makan, Pak. Iya, kepala naga. Yang ngomong kepala naga siapa? Irwan. Kepala naga sebelah kanan kepala naga. Betul. Demikian Kelihatan bukan nggak? saya. Kelihatan dong? Kepala naga tuh. Kelihatan kan? Ini adalah seolah-olah mulut. Ini adalah moncong. Betul kan? Ini adalah kuping. Iya. Ini adalah kuping nggak? Ini badannya kan, seolah-olah kan? Ya. Jadi ini Beijing ini berada di antara ini kan? Betul kan? Ah, ya? Betul ya? Semua udah lihat ya? Coba. Semua udah lihat ya? Ya. Oke, saya Iya, lanjutin. iya. Saya lanjutin ya. Nah, ini Mingtom. Mingtom ini adalah kuburan. Ming ini adalah dari dinasti Ming. Ya. Nah, saya kasih lihat lagi Mingtom. Nah, ini Mingtom. Mingtom itu kalau saya deketin lagi, ini selalu. Mingtomnya tuh yang ini loh. Lihat nggak nih? Bentuknya seperti apa? Huruf U kan? Iya, Pak. Iya. Itu ya. Kursi. Atau tapal kuda. Atau kayak Ya. kita. Betul kan? Gigi kita ya. Benar. Berarti ini gunung-gunung semua bukan? Gunung, Pak. Ya. Ini adalah dataran rendah bukan? Iya. Ya. Berarti ini adalah gunung, ini dataran rendah. Lihat, Mingtom yang asli. Ya. Mingtom yang asli. Nih, modelnya kayak gini. Tuh, udah muncul belum? Coba. Mingtom yang asli ya. Modelnya, tuh lihat ini, gunung-gunung semuanya. Kuburannya tuh ada di sini. Betul kan? Nah, formasi apa? Naga hijau. Yes. Formasi. Saya balikin lagi nih. Formasi yang membentuk huruf U, inilah yang disebut formasi naga hijau dan macan putih. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya formasi naga hijau dan macan putih ini, kita coba melihat daerah sekelilingnya kita ini, di mana gunungnya, di mana dataran rendah. Kalau coba bayangkan, kalau di sini ada gunung, ya, di sini ada gunung, ini kan gunung. Berarti daerah di sini adalah dataran rendah, betul nggak? Kalau mesti kita bayangkan air, ini seolah-olah ini adalah apa? Kalau kita ngomong kayak air, ya, ini kan seolah-olah gitu loh. Ini ngeblocking airnya ada di sini, setuju nggak? Coba. Nah, model-model seperti inilah yang berbentuk huruf U, tapal kuda, atau apapun, itu disebut formasi naga hijau macan putih, dan pasti di dalam lingkaran ini itu akan maju. Pasti penduduknya akan berkembang. Pasti penduduknya akan berkembang. Oke? Nah, sekarang gitu loh, teman-teman harus latihan untuk melihat sekelilingnya kita, di mana tempat yang tinggi, di mana tempat yang rendah. Secara teori, air akan mengalir dari tempat tinggi pasti ke tempat rendah sampai menuju ke laut. Betul? Betul. Iya. Iya, Pak. Betul kan? Betul, Pak. Iya, betul, Pak. Betul kan? Bisa nggak Nah, slide-nya digedein?
Slide-nya Slide-nya digedein. jadi Excel apa PowerPoint-nya nggak usah ditongolin, slide-nya aja. Oke, sebentar. Karena Biar agak pastinya saya kelihatan. pilih gambar, Pak. Nah, saya gedein view. View dari slide show. Ini ya, jelas nggak? Iya, sip. Jelas kan? Jelas banget. Jelas, sip. Nah, Sip. jadi tugas pertama kalian gitu loh, harus mengenali kontur-kontur yang membentuk formasi Cinglung Paihu atau formasi naga hijau. Di tengahnya ini pasti daerah itu akan maju. Percaya apa enggak? Ya, Sekarang kita bongkar. banyak lah udah buktinya. Ya, banyak banget. Tapi sekarang kita mau lihat. Kita lihat Indonesia. Kita lihat Indonesia. Ada nggak sih formasi naga hijau ini di Indonesia? Di semua tempat formasi naga hijau itu ada. Formasi naga hijau itu ada. Nah, ini saya buka Google. Kelihatan nggak Google? Mbak. Belum ya? Oke, sip. Ah? Udah kelihatan. Enggak. Udah sip, udah kelihatan. Udah berubah. Google ya. Ini kan Google biasa-biasa aja. Oke. Sekarang lihat. Indonesia ini membentuk formasi naga hijau nggak? Kebayang nggak? Ya. Gimana? Gimana terbayangnya? Sumatera, Jawa. Saya kasih gampang aja nih biar lihat. Kalau saya tarik ini pulaunya sini, Indonesia terkenal dengan Ring of Fire dong. Membentuk lengkungan nggak? Tuh. Bentuk lengkungan kan? Naga hijau bukan? Ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Tuh udah muncul. Oke? Terus kalau kita lihat lagi, Sulawesi ini membentuk naga hijau nggak? Iya. Ini Iya. bentuk naga hijau nggak? Iya, Pak. Betul kan? Iya. Setuju ya? Iya. Kita lihat lagi. Daerah ini membentuk naga hijau nggak? Daerah ini membentuk naga hijau nggak? Lengkungan nggak? Oh iya, Pak. Iya. Gitu. Daerah ini bentuk naga hijau nggak? Iyalah, kalau gitu gini. Ngerti ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang kita zoom lebih dalam lagi. Kita zoom lebih dalam lagi. Kita ngelihat satu pulau. Kita lihat satu pulau. Ya. Kalau kita lihat satu pulau, ini Bukit Barisan bukan? Betul kan? Satu pulau Ya. kan? Bukit Barisan kan? Ya. Kota yang maju di sini pasti selalu yang di depan bukan? Karena depan pasti lebih rendah kan? Betul. Di sini Palembang, Lampung, di sini Riau, di sini Medan. Betul, sampai Medan. Betul kan? Di sini ada Bengkulu, Ya. di sini ada Padang. Setuju nggak? Betul kan? Iya, iya. Di sini adalah Bengkulu, di sini adalah Bengkulu. Ini Bengkulu. Di sini Bengkulu. Di sini Padang. Nah, apa beda kota Padang Bengkulu dengan di sini Medan, Pekanbaru, Jauh lah. ya kan? Palembang. Apa bedanya? Kotanya maju nggak? Masih, Pak. Jadi kita ngomong, kita mau lihat dulu. Kalau gunungnya di sini, secara teori, energi akan mengalir ke sini. Ya kan? Yang ke belakang ini sedikit sekali. Energi yang mengalir ke belakang ini tuh sedikit sekali. Energi yang belakang. Energi yang mengalir ke belakang ini sedikit.
Ini sedikit banget. Energi yang mengalir ke belakang ini sedikit banget. Sehingga kotak bagian-bagian ini tidak terlalu maju. Jadi kalau kita lihat di sini, kotak-kotak di sini, yang maju adalah yang di depan, yang di belakang ini ketinggalan. Karena chi yang datang, energi yang mengalir ke belakang ini sedikit. Ngerti ya? Nah, sekarang kita lihat lagi Jawa. Nah, sekarang kita lihat Jawa. Oke. Gunung-gunung di Jawa ada di mana? Di tengah. Daerah sini nggak gunung di Jawa? Ya, agak selatan. Agak selatan kan? Selatan. Tengah selatan. Berarti agak energinya selatan. ngalir ke depan nggak? Iya. Energi ngalir ke depan kan? Iya. Makanya kota-kota pesisir utara sini maju-maju kan? Dibandingin kota betul. pesisir selatan, betul nggak? Konsep ini benar nggak? Betul. Berarti? Betul. Betul. Betul kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi nih satu-satu kota. Satu-satu kota kita lihat lagi. Kita lihat misalnya Bali. Ini Bali. Oke. Ini Bali ya. Gunungnya ada di mana Bali? Betul. Ini kan gunungnya kan? Ini lihat hijau-hijau ini gunung semua Ya, nggak? Kintamani. Betul kan? Ini gunung kan? Ya, Yang maju di mana? Sini nggak? selatan. Ya, di Denpasar. Selatannya. Betul. Betul kan? Nah, sekarang balik lagi kalian lihat kota masing-masing gitu loh. Terserah mau kota mana aja. Kita mau lihat mana? Ini Madura, misalnya kita lihat. Madura ada gunung nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada backupnya tuh gunung. Sekarang saya tanya. Jadi perantau semua mereka. Iya. Bisa kan di situ kan? Ya, 20%. Karena nggak ada Isinya sumber Madura. chi-nya. Sumber chi itu adalah gunung. Kemudian kita lihat lagi, Madura ini modelnya kayak apa? Binatang apa? Bisa lihat nggak Madura ini kayak binatang Tikus. apa? Hah? Tikus. Tikus yang mana? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Tangannya kanan. Kanan. Ini ya. Iya. Kalau yang kayak gini, Iya. Kiri. bangkalan kayak apa? Kayak babi. Kayak Kayak babi, babi. kayak ikan. Secara keseluruhan, kalau saya ngelihat ini Pulau Madura, ini kalau saya lihat secara keseluruhan Pulau Madura ini ya, coba kalian perhatikan. Secara keseluruhan Pulau Madura ini kayak binatang berkepala dua, bukan? Betul. iya. Kanan kiri. Betul dong? Iya. Lihat ini. Betul. Ini mulut ikannya mau makan Surabaya kan? Iya. Sementara ini yang kalian ngomong kayak kepala tikus, kalau saya ngomong ini kayak kepala lizard bukan yang mau makan, entah cecek, entah buaya, entah apalah gitu loh. Yang mau Ya, makan. ceceknya ya bisa. Betul nggak? Betul. Kalau digedein mirip komodo. Mirip kayak komodo. Binatang ganas Iya, atau kalau digedein. binatang Ganas. ganas atau binatang jinak? Ganas. Ganas. Kita bandingkan dengan Bali. Coba lihat, ini Bali. Bayangkan, Bali ini kayak binatang apa? Kan. Hah? Ikan. Ikan. Ikan Ikan. ya? Iya. Ikan. Setuju nggak ikan? Yo. Setuju ya Ini ikan setuju ya? banget. Ya, ini kan jadi kayak matanya, Iya. ini mulutnya, ini jadi Mulutnya. siripnya, betul ya? Ya. Ini jadi buntut ya. Ya. Ikan itu binatang, ini kalaupun ikan, itu siapa ya yang di belakang? Tolong dong. Ada yang ini, Dimut dulu. ada yang ini, ada Di yang mood dulu, mood. ya, ada yang apa? Intervensi, splatteran. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini ya. Lihat Bali ya. Tadi setuju kan kita ngomong ikan kan? Ya.
Setuju ya? Ya. Ya. Nah, Setuju. tapi kalau saya bilang, Bali, kalau ini adalah kepala ayam, setuju nggak? Ini adalah kaki burung, Nah. ini adalah pantat burung. Bisa nggak? Bisa, Pak. Hah? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Boleh juga. Burung kiwi juga bisa. Kayak burung kiwi kan? Makanya sekarang, Ya. gitu loh. Di Bali, hobinya apa olahraga kegemarannya? Adu ayam. Ngadu ayam. Adu Iya, ayam. ngadu ayam nggak? Matuk-matuk. Semua ikan-ikan hias banyak dapat dari Bali nggak untuk ekspor? Betul. Karena Betul nggak? pantannya masih bersih. Iya. Sekarang kita compare dengan Madura tadi. Bali ini binatang jinak, ikan yang jinak, binatang yang jinak, atau binatang buas? Jinak. Jinak lah. Orang-orang Bali baik-baik nggak? Betul. Dibandingkan Oh iya, dengan Pak. Madura. Iya. Jauh lah langit dan dasar lautan. Kita tidak ngomong orang Maduranya ya. Artinya Iya. apa? Artinya apa? Pengaruh dari kontur. Kontur ini, imajinasi kita akan membentuk sifat siapapun yang tinggal di dalam daerah ini. Setuju nggak? Betul, betul. Dalam psikologi namanya geopsike. Geologi mempengaruhi psikologi orang. Geopsike namanya. Siapa namanya? Siapa nih yang ngomong, Pak? Niko. Niko. Ah, that's good, Yo. Pak. Thank you, Pak Niko. Pak Niko dari mana, Pak? Ya, geopsik dari Cinere. Cinere. Oke, Pak. Thank you. Ya. Baru sekali ini ikut ya, Pak. Ya, namanya geopsike ya. Geosiki. Apa? Oh, geosiki. Ya. Iya, Tulisannya geosike. Sekarang kita lihat nih. Jawa secara keseluruhan. Kira-kira kayak binatang apa? Ada gajahnya di ujung. Hah? Ada gajahnya kayaknya di ujung. Yang ada kayak belalai. Yang ini. Badak. Oh, di kiri ya kayak naga. Hah? Kayak naga yang kiri. Kayak pala naga yang kiri. Kiri kayak kepala naga. Secara keseluruhan kayak apa? Iya. Kalau kita ngelihat, buaya ya. kita lihat ini kan gunungnya rata-rata di sini kan. Lihat nih. Kalau saya ngomong kayak binatang melata lebih cocok nggak? Iya. Ya mirip Benar. buaya sih kalau Buaya lah, mirip. Tapi Mirip buaya. buaya enggak, Pak. Lebih cocok binatang melata atau lebih cocok buaya? Mantap. Mantap. ya tergantung persepsi lah ya kalau itu Tergantung ya. persepsi Susah kan. juga. Nah, kenapa saya bilang mirip binatang melata? Yang namanya binatang melata itu jalannya cepat atau lambat? Pelan, Pelan dong, setuju ya? pelan. Sekarang Ya, apa filosofi orang Jawa? Alon-alon hasil kelakon, Pak. Alon kelakon. Alon-alon, Sangat Pak Jago dah. Alon-alon hasil kelakon. alat asal kelakon. Hasil Betul kan? kelakon. Setuju kan? Coba. Setuju. Setuju kan? Setuju. Betul kan? Nah, sekarang kita lihat kalau kita ngomong binatang, ini kelihatan pasti kepalanya, setuju nggak? Yang daerah sebelah kiri, Banten. Iya. Betul kan? ya, Betul. Perutnya ada kepala di mana? badak. Tengah itu. Orang Jawa makanannya perutnya. gimana? Jawa Tengah? Hah? Jawa Tengah makanannya gimana? Manis. Enggak, Manis. enak-enak enggak? Manis. Enak-enak kan? Enak, tapi agak manis. Agak manis. Tar dulu, Enak, Pak. tapi agak manis. Karena ada tengah, Kira-kira. karena elemen tanah. Tanah itu rasanya manis. Mantap. Tanah itu rasanya manis, logam itu pedas, kayu itu pahit. Logam itu asin, api itu pahit.
Oke, Pantesan lihat kode Antara. alon-alon asal kelakon. Ya, inilah Pulau Jawa, Pak. Makanya keluarlah Pemeo asal usul kata itu. Jadi kita mesti lihat kebudayaan yang terjadi, adat istiadat yang terjadi tidak bisa lepas dari pengaruh energi satu pulau. Setuju nggak? Setuju. Kita lihat nanti di Madura, kita lihat Bali, beda nggak? Beda, Pak. Jauh. Betul kan? Ya. Jadi apa? Pengaruh energi suatu pulau, suatu lokasi akan mempengaruhi siapa aja yang tinggal di dalamnya. Secara umum, betul. Secara umum. Ya. Kalau kita mau lihat lagi nih sekarang, kita lihat nih, ini pulau Sumatera. Kayak binatang apa secara umum? Waduh, susah lihat. Makanya di sini perlu imajinasi. Gabus. Gabus. Kenapa gabus? Ikan Ini gabus. kepala ikan kan? Iya, kayak ikan gabus. juga. Ini Dia buntutnya kan? kayak gitu gabus. Tapi di Iya. sini saya juga bisa ngomong. Ini bisa aja kayak kepala buaya, bisa nggak? Daerah sini. Kalau yang di ujung sono. Ya, kalau yang di utara ya boleh. Boleh dong. Imajinasi kita bebas-bebas aja kan? Betul, Pak. Nah, kalau kita udah Betul. ngeliat Iya, di bisa, sini, bisa. kita ngelihat di sini, kita udah ketahuan. Di sini adalah gunung, kota yang Ci-nya akan maju, Ci-nya akan lari ke sini, Pak. Betul kan? Kalau kita mau Iya. memilih, kita akan tinggal di mana? Daerah sini, Padang Bengkulu, atau di sini untuk maju? Di atas, Pak. Yang di utara Iya, lah, kan? yang buaya. Pilihan dong. Betul kan? Pilihan kan? Nah, ini kita coba mengenalin. Ini namanya tuh Feng Shui bentuk atau Feng Shui bumi. Sekarang kita lihat Kalimantan. Kayak gimana tuh Kalimantan? Kayak gimana tuh Kalimantan pulaunya? Banyak tuh binatangnya Kalimantan. Yang di Kepala atas anjing itu juga ya? kayak anjing. Ya, Bisa kayak kepala anjing. anjing. Bisa kayak anjing. Ini kepala anjing kan? Iya. Ini kan Iya. keseluruhan kayak anjing kan? Anjing binatang yang setia atau tidak? Iya. 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 Makanya orang Kalimantan tuh setia-setia loh. Betul kan? Sekarang kita lihat Betul. Sulawesi. Kita lihat Sulawesi. Ya, ayo kita bagi ini kita bongkar deh satu-satu pelan-pelan. Kita lihat Sulawesi. Sulawesi kayak apa? Huruf K tuh. Huruf K. Ya, huruf K tuh kayak apa? Coba bayangin binatang apa? Waduh, itu banyak tuh Sulawesi binatangnya. Banyak. Tapi kan saya bisa ngomong, kalau ini adalah kepala, ya. Bentar. Saya iniin. Nggak kelihatan mungkin. Nih. Kalau saya buat Sulawesi ini kayak gini, Sulawesi bukan? Sulawesi kan? Cuma sudut pandang saya balik nih. Yang harusnya tadi, Oh, iya, Pak. yang harusnya seperti ini, Sulawesi sekarang saya balik seperti ini. Kayak apa? Cumi-cumi. Kayak cumi-cumi. Kayak apa lagi? Ubur-ubur. Bintang Hah? laut, Pak. Bintang laut. Kayak bintang laut. Kalau saya ngomong ini kayak burung bangau lagi terbang, bisa nggak? Ini Bisa. kepala, ini sayap. Bagian atasnya itu boleh. Ini buntut. Iya, Boleh iya, nggak? Pak. Boleh, Pak. Boleh. Boleh dong. Boleh. Sekarang ngomong, orang Sulawesi dulu apa? Lagunya apa? Pemeo orang Sulawesi. Perantau bukan? Pelaut bukan? Rantau. Net. Karena pulaunya ini membuat apa? Dia selalu bergerak kan? Iya. Ya, mau terbang. Mau terbang kan? Energinya akan membuat semua penduduknya mau merantau, mau apa segala macam kan? Iya. Bisa kan? Papua pun banyak banget orang Sulawesi. Kenapa? Papua pun orang Sulawesi banyak sekali. Perantau semua. Clear ya? Nah, sekarang lebih detailnya lagi gitu loh. Nah, ini saya balikin normal nih. Saya balikin normal
Utara di atas. Utara di atas. Ini saya balikin lagi. Ini Sulawesi. Kan gitu loh. Irian kayak apa? Kepala burung. Iya. Makanya julukan Irian apa? Cendrawasih. Hah? Cendrawasih. Cendrawasih. Dari mana dia dapat? Dari bentuk pulau. Burung cendrawasih suaranya bagus nggak? Hanya Burung-burung buat itu keindahan rata-rata. aja. Hanya buat keindahan aja cendrawasih. Betul. Suaranya. Makanya lihat kenapa orang daerah timur Ya, suaranya bagus. bagus-bagus. Rata-rata burung itu kalau dia berkicau bagus. Makanya orang Sulawesi itu Irian ini tukang nyanyi kan? Iya Pak. Ampun. Jadi kita mesti mikir, kalau sesuatu dari di situ ada yang spesial, kita balik lagi lihat pola energi apa, pola berpikirnya yang kita mesti ubah. Nah, ini kan kita lihat secara kota, secara keseluruhan. Lebih detail lagi, kita mau lihat sampai ke rumahnya kita. Sampai ke kontur rumahnya kita. Modelnya seperti apa. Jadi kalau kita lihat Jakarta segala macam ini misalnya gini, kita mau lihat konturnya seperti apa. Makanya perlu yang namanya peta kontur. Ya, sebentar saya cari dulu peta kontur saya mana ya. Nih. Makanya perlu yang namanya peta kontur. Nih, sebentar saya share dulu peta kontur. Makanya kita perlu melihat peta kontur. Sebentar. Ini peta kontur. Saya share dulu. Udah muncul belum? Belum. Muncul kotak-kotak. Udah. Udah Pak. Peta kontur. Ya kan? Nah, peta kontur ini daerahnya kita, rumahnya kita mau lihat nih peta konturnya seperti apa. Add foto, kok nggak mau? Oh, ini nih. Nih, nih. Kita mau lihat peta nih. Ini kontur bukan? Betul kan? Kita mesti tentukan rumah kita kalau ngomong peta kontur, kontur rumah kita ini ada nggak kontur Cinglung Paihu? Aduh, salah saya. Sebentar. Saya kasih lihat, tunggu dulu ya, ini peta konturnya kenapa nih? Yang terjadi, aduh bukan, tunggu. Nih. Share, nih peta kontur. Ini kan kontur, udah muncul belum ya? Nih, udah muncul belum? Ya. Ini kan peta kontur. Ya. Betul kan? Kemudian, kok saya nggak bisa majuin ya? Saya nggak bisa majuin. Zoom Pak, yang kaca pembesar. Zoom kaca pembesar. Ini. Ya. Nih. Alay maju Pak. Kan kontur nih. Ya. Saya kasih lihat lagi peta kontur yang lain ya. Yang gampang kelihatan gitu loh. Sorry. Ini saya kasih lihat peta kontur lagi. Kenapa dia nggak mau? Pak Gun? Oi. Pak Gun? Ya. Kalau Jakarta gimana dong Pak? Ya konturnya, nah ini lihat. Udah sebentar. Ini peta kontur lagi. Peta kontur lagi. Nih lihat. Peta kontur nggak itu? Iya Pak. Ya kan? Lihat, peta kontur ini kan bagian dari Jakarta. Coba perhatikan lebih jalan. Ini Cinglung Paihu bukan? Ya. Betul? Kalau rumah daerah sini, wah ini daerah Pondok Indah nih. Makanya kaya-kaya semua.
kita mesti melihat kontur. Kita mesti melihat kontur dari gede sampai ke kecil sampai rumah kita. Rumah kita itu adanya di belakang formasi. Nah, kalau rumahnya di sini gitu loh. Dengan rumahnya di sini, bagus mana? Ini nomor 1. Di sinilah. Ini nomor 1. Nomor 2. Sorry, ini nomor 1. Ini nomor 2. Bagus mana rumahnya? 2. Kenapa? Di depan aliran semua, Pak. Karena di dalam Cikinya. lingkaran itu. Betul. Ya. Makanya kenapa ada rumah yang kita ngomong hoki, ada yang rumah tidak hoki. Kurang hoki lah mungkin. Kurang hoki lah. Karena energi yang masuk sedikit, jadi kayak pulau tadi. Oke? Ya Padang. Kayak Padang sama Bengkulu tadi. Nah, makanya Konsepnya merantau itu, Padang semua. mau dari satu pulau sampai ke rumah kita, konsepnya sama. Nah, jadi ini buat teman-teman sekarang, perhatikan rumah teman-teman. Jangan ngelihat arah dulu. Kita ngomong nanti minggu depan. Ya kan? Kita ngomong minggu depan. Minggu depan. Sekarang perhatikan nih rumah-rumah teman-teman atau lingkungan sekelilingnya, di mana tempat tinggi, di mana tempat rendah, dan lihat daerah itu bagus apa enggak. Atau dibalik cerita, daerah yang bagus dengan daerah yang miskin, apa yang terjadi perbedaannya? Dengan cuma ngelihat formasi ini aja dulu. Ya harga tanahnya juga otomatis naik. Otomatis kan? Iya, Pondok Indah 150 juta sekarang semeter, gila. Sama Tamrin. Jadi kita mau melihat dulu nih, rumah kita milih, makanya kalau kita sembarang milih rumah, dan ternyata rumah kita seolah-olah di balik gunung, di balik gunung itu kita ngomong di belakang kontur tinggi kan. Kira-kira bagus apa enggak? Ya, kurang lah. Jadi kita kalau ngomong lihat feng shui, kita mesti ngelihat dulu nih lingkungan. Kita lihat dulu nih lingkungan, kita mesti mengerti nih lingkungannya kita. Makanya saya bilang bahwa formasi naga hijau macan putih ini adalah backbone daripada feng shui untuk melihat pola energi mengalir gede, kecil, tinggi, rendahnya tuh ada di mana. Nah kayak gini, teman-teman tahu nggak ini di mana yang gambar yang saya kasih ini? Waduh, kurang gede gambarnya. Oh, sorry. Nih. Ini di mana? Ini di Cape Town, Johannesburg, Afrika. Oh, Afrika Selatan. Makanya dari seluruh Afrika, Afrika Selatan sendiri yang paling bagus. Ternyata pola-pola begini di mana aja ada, nggak usah khawatir gitu loh teman-teman. Termasuk di bumi dan segala macam. Oke? Nah, jadi nanti sesudah pola-pola ini kita ngerti pola-polanya, ya, barulah nanti sebentar. Saya tuh mesti milih ini gitu loh. Makanya kenapa saya nggak kasih buka slide. Sorry. Ini. Nah, jadi kita mau ngelihat, nggak usah pakai rumus, nggak usah pakai apa. Kita mau tahu dulu nih pola-pola energi di mana tempat yang bagus. Kemudian nantinya. Berarti pakai Google Earth aja untuk sementara bisa ya? Sementara bisa. Iya, sementara untuk garis besar. Iya, makanya nanti di dalam sesudah kita tahu ini, barulah kita masukin yang namanya patwa secara perhitungan. Kita liatin lagi nih, gitu loh. Di mana arah-arah yang bagus. Ada lagi tuh nama, wah panjang lagi nih ceritanya. Kita mau masukin patwa atau di sini kita. Ya udah, tuntasin yang ini dulu aja, yang kita lagi belajar. Kita masukin di sinilah apa? 12 zodiak, inilah masuk di sini nih.
untuk melihat. Oke? Nah, ini udah kebetulan udah sampai jam 9 juga. Kita stop sampai di sini dulu. Teman-teman silakan mengamati lingkungan sekelilingnya kita. Rumahnya kita menghadap tempat lebih tinggi atau tempat lebih rendah. Di mana pola energinya? Rumah ini kenapa kaya, tapi kenapa di sampingnya enggak? Wah, kan panjang kan gitu loh. Oh iya. Jadi kalau kita salah pilih betul, rumah, betul. Ya. Banyak ada yang sederet seberangnya Kak bagus, seberangnya jelek. Benar. Kalau itu banyak saya lihat. Jadi artinya teman-teman lihat aja, masuk ke satu jalan, jalan apa aja, ya. Pasti seberang-seberangannya itu berbeda. Betul. Pasti berbeda seberang-seberangannya. Misalnya contoh aja lah, misalnya contoh nih jalan. Misalnya jalan nih ya, kiri kanan. Misalnya jalan kiri kanan, kita lihat lah, misalnya jalan ke sini ya, misalnya jalan kiri kanan. Nah ini jalan kiri kanan, berarti kan misalnya di sini adalah kiri. Di sini adalah kiri, di sini adalah kanan. Iya kan? Kak aja. Nah, ini saya slideshow-in dulu biar enak. Nih, teman-teman perhatiin saja toko-toko yang mana yang lebih ramai. Toko sebelah sini kiri atau sebelah kanan. Di mana aja, di jalan mana aja. Pasti terjadi ketimpangan. Coba aja perhatiin. Jarang banget kiri kanan itu seimbang. Kecuali dia menggunakan feng shui. Betul. Coba deh. Termasuk rumah kita. Termasuk rumah kita. Ini teman-teman mungkin tinggal di satu komplek. Pasti ada jalan dong depan-depan kiri kanan. Perhatikan. Yang lebih kaya sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Perhatiin mana yang lebih dominan. Iya. Nah, saya kasih PR untuk lihat itu dulu, ngebuka mata dulu. Ya. Siap, Pak. Betul kan? Misalnya kalau ngomong Pak Budi, lihat tokohnya sepanjang jalan. Nanti kadang-kadang nih, misalnya jalannya panjang. Aneh gitu loh Pak. Bukan ngomong aneh, saya tahu gitu loh gimana ngomongnya. Sampai titik sini misalnya gitu ya. Toko yang sebelah sini ini maju. Yang di sini ini susah. Tapi nanti di satu sampai titik jalan gimana, di sebelah sini susah. Di sini maju. Betul. Karena nggak begitu? Iya. Iya Pak, ada Pak. Di puncak tuh banyak kelihatan tuh. Jalan dari Jakarta ke puncak itu, dari Bogor ke puncak itu banyak kelihatan tuh. Sederet sebagian. Ini bagus, sebelah sono jelek, tergantian. Gantian. Berarti semestinya ngomongnya adalah pola chi. Itu adalah pola kontur yang kita mesti tahu. Jadi kadang-kadang yang di sebelah sini susah, yang sebelah sini bisa maju, yang di sini maju, ini gantian. Selalu kalau dilihat, ini masih silang. Aliran sungai pengaruh ya Pak Gun? Iya dong. Ya nanti kita ngomong sungai, kita ngomong ini kan satu-satu dulu. Makanya saya ngomong ini bakal panjang ceritanya. Jangan loncat. Fokus ini dulu aja. Fokus ini dulu aja. Saya memang mau share ilmu-ilmu saya buat teman-teman, tapi mungkin nggak sampai semuanya. Tapi minimal akan membuat pengertian, membuka mata dulu. Dapat gambaran umum. Dapat gambaran umum baru kecil. Ya. Saya ngeliatin feng shui orang juga, ya begitu. Saya lihat dulu. Jadi dari feng shui ini, ya, jadi dari feng shui ini kalau saya mau buka lebih dalam lagi, ya. Jadi ada yang dibilang satu namanya feng shui langit.
Feng Shui langit ini melihat pergerakan pola-pola energi dari planet. Ya, bahasa Cina-nya namanya San Yun, disebut nama San Yun. Nah, kedua, ini adalah yang kedua adalah Feng Shui manusia. Feng Shui manusia. Ya, inilah yang kemarin kita belajar, kita ngelihat orang itu astrologinya gimana, keberuntungannya gimana, dia mesti cocok bisnis di mana. Nah, kemudian yang terakhir ini ada namanya Feng Shui bumi. Ya, Feng Shui bumi. Nah, Feng Shui bumi ini juga terbagi menjadi dua macam lagi. Ya kan? Pertama, kita melihat bentuk. Nah, tadi kan saya ngeliatin teman-teman bentuk kan? Iya, Pak. Ini bentuk segini, bentuk kayak burung, orangnya begini. Bentuk kayak binatang melata, orangnya begini. Bentuk kayak ikan, orangnya begini. Feng Shui bentuk ini kan ngomong permukaan bumi kan. Permukaan bumi. Ini Feng Shui bentuk ini yang disebutkan. Kita melihat tadi permukaan bumi bukan? Bentuk-bentuk permukaan bumi kan? Nah, nanti kita mau melihat lagi, bukan Feng Shui bentuk, aliran energinya yang berada di dalam bumi. Di dalam bumi. Makanya banyak teman-teman lagi, terutama yang pakai spiritual atau teman-teman dukun. Tuh, Irwan tuh, dukun. Betul kan? Lu lihat nih, rumah gua bagus apa enggak? Kan suka begitu kan? Biasanya dukun tolong minta tanahnya sekepel, gitu kan? Iya, Pak. Iya. Tanah dikit. Dia cek lagi. Apa yang dicek? Dicek adalah chi-nya. Wah, tanahnya kamu ini bisa buat kaya. Tanah kamu ini buat miskin. Tanah kamu ini buat ribut. Tanah kamu ini tanah sengketa. Kan gitu kan? Betul kan? Nah, ini dia ngambil aliran chi di dalam bumi. Saya belum share. Belum enggak gitu loh. Kok saya enggak share? Tuh, kayak gitu tuh. Ada Feng Shui langit, ada Feng Shui manusia, ada Feng Shui bumi. Nah, Feng Shui bumi ini saya baru bercerita tentang bentuk permukaan. Ya. Nah, ada aliran chi di dalam bumi. Kita mau lihat lagi. Kemudian baru menggunakan formula atau rumus. Jadi dengan model begini, dengan ada rumus begini, chi akan datang kekayaan begini, di sini keluar miskin. Salah, game. Feng Shui langit sama gitu loh. Feng Shui langit, most of Feng Shui langit, most of ya, Feng Shui langit, semua Feng Shui langit menggunakan rumus. Semua Feng Shui langit rata-rata menggunakan rumus. Yang kita belajar nih, teman-teman belajar, Randy, segala macam tuh yang udah belajar. Ya. Ini menggunakan rumus Feng Shui langit. Apa aja? Iya, Pak. Ya, bejibun. Yang paling gampang, yang umum tuh adalah Pak Cai atau 8 rumah. Yang saya share di grup Telegram. Nanti ada namanya Flying Star. Ya kan? Kemudian namanya ada Swan Kung Takwa. Ini rumus-rumus semua. Semua punya rumus. Puluhan macam rumus. Puluhan macam rumus. Nih. Swan Kung Takwa. Kemudian yang kemarin diajari nama si Joyap itu apa? Purple White. Purple White. Ya. Ini adalah rumus. Dia ngitungnya gitu loh. Dia ngitungnya berdasarkan pergerakan pola-pola energi di langit. Sementara kalau Feng Shui bumi, kita ngelihat bentuk. Nah, antara langit, manusia, dan bumi, ini harus disatukan. Selaras. Yes, harus selaras. Disatukan membentuk angka 1. Kan gitu kan? Seolah-olah kan ini yang disebut selaras atau
seolah-olah membentuk angka 1 kan? Angka 1 nggak garis lurus kan? Iya, Pak. Angka 1 itu diwakilin sebagai Tuhan. Betul. Jadi disinilah kenapa orang suka pilih tanggal lahir kapan. Saya mesti masuk rumah kapan, buminya kapan, tanggal perkawinan kapan. Kalau memilih tanggal lahir, kita menyamakan hitungan langit supaya selaras dengan manusia. Seolah-olah kita meminta berkat dari Tuhan. Sementara kalau bumi, bagaimana kita membentak berkat dari bumi? Orang Cina ngomong berkat dari bumi, minta sama dewa bumi. Makanya orang-orang Cina yang sembahyang, orang-orang Cina yang sembahyang gitu loh. Pak, siapa tadi yang dari Medan, Kagum? Ya, banyak banget pasti sembahyang, pasti ada dewa buminya yang suka disebut Datuk. Ya. Betul Kalau kan? di Indonesia Danyang. Danyang. Kalau kita di Jawa ngomong Danyang. Atau penunggu. Itulah Dia ngasih hoki duit. Kenapa? Dia ngasih hoki duit. Iya. Nah, dewa bumi juga, dewa ini kan feng shui bumi. Dewa bumi juga banyak banget tuh alirannya. Mau pakai aliran yang mana? Oke, sampai sini saya kasih dikit dulu, kita biar bisanya ceritanya panjang. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ini kalau nggak ngerti di sini, yang berikut-berikutnya ketinggalan deh. Ngerti. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Halo. Nggak ada. Nggak ada. Pelan-pelan. Jadi ya minggu depan saya cerita lagi, lebih dikit lagi, lanjutan lagi. Jadi memang mesti dibuatnya itu nggak bisa. Kamu belajar feng shui itu 1 hari 2 hari beres. Belajar astrologi aja benar. nggak bisa. Oh, lu kuliah aja 5 tahun. Datang-datang lu mau belajar feng shui 1 hari, datang-datang bisa kayak gua. Ya nggak bisa lah. Belajar jalan aja berbulan-bulan, ada yang tahunan. Nah, ini ada Mika nanya, Pak Gun mau tanya tentang pasang pintu rumah. Nanti, Mika. Di sini kan saya bercerita dulu. Please jangan tanya, feng shui saya betul apa kagak. Rumah saya mesti gimana? Nanti dulu, saya tidak menjawab itu. Kalau mau memang mesti konsultasi sama saya. Terus saya juga cari duit dong. 3.000 US, gua hafal. Nah, pengertian inilah yang membuat saya bisa ngomong, I'm the expert. Karena saya bisa ngerti dan jelaskan step by step apa yang saya lakukan. Jadi bukan sekedar teman-teman di sini, banyak banget nih yang udah belajar-belajar. Termasuk Ben. Siapa lagi? Randy. Siapa lagi nih yang sudah pernah belajar ya? Saya nggak tahu nih, yang lain mungkin Poli, Dokter Poli. Kemudian siapa lagi sini? Dokter Lili. Ya, Saru, misalnya gitu. Ini belajar feng shui-nya kalau cuman belajar dari rumus, ya, lu cuman plokin aja tuh rumus, jepret ke dalam rumah lu. Kira-kira cocok apa enggak? Karena rumus, Ya enggak lah, cuma hanya urusan langit. ribuan, Hanya urusan langit. Rumus cuman rumus. Kita mau feng shui ini berjalan tidak untuk dinamis. kita. Betul kan? Kita mau feng shui ini berjalan untuk kita, bukan sekedar plot rumah. Yang namanya rumus, lu beli aja tuh di Joyap. Joyap punya kompendium tentang rumus. Kira-kira 1000 halaman. Lu beli aja tuh semua rumusnya dia. Bisa nggak dipakai? Ya enggak lah. Betul kan? Setiap manusia khas. Setiap manusia, setiap lokasi itu berbeda-beda. Rumus mana yang mesti Ya pas? khas itu. Rumus mana yang mesti pas kita masukin? Nah, karena sementara ini teman-teman nih, ke teman-teman nih ya saya sorry gitu loh teman-teman gitu loh. Semua baru belajar nih. Yang belajar sama Joyap lah, yang belajar sama siapa lah gitu ya. Pertama-tama nih, Gua baru belajar sama Pak Gun. Sejam lewat seprapat. ya kan? Pasti belajarnya Pak Cai dulu. Yang namanya Pak Cai, 15 menit saya ajarin beres. Tapi bagaimana makainya? Yang namanya semua rumus-rumus ini kalian tinggal cari aja di Play Store, semua udah ada.
Tapi bagaimana menggunakannya, itu yang menjadi masalah. Jadi sama aja kayak rumus matematik. Kali, bagi, tambah kurang, integral, turunan, rumus Pitagoras, rumus apalah. Sejibun itu ngomong rumus. Tapi bagaimana kita menggunakan Pitagoras, bagaimana kita menggunakan integral, bagaimana kita menggunakan keturunan, bagaimana kapan kita menggunakan bagi, kapan kita menggunakan rumus lingkaran, kapan kita menggunakan rumus panjang kali lebar, kapan kita menggunakan rumus volume. Tangkap nggak maksud saya? Paham. Ya. Nah, jadi teman-teman Aplikasi yang ini lebih belajar penting. selama ini, saya tidak ngomong salah. Lu baru belajar rumus sama seperti kita dari SD, SMP, SMA, kuliah. Kita baru belajar rumus. Rumus volume panjang kali tinggi kali pi 3 Lebar. pi itu apa? 3,14 dikali sekian dapatlah volume. Kita ngomong rumus Pitagoras, gitu loh. Akar R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C, kan gitu kan? Plus B kuadrat. Plus B kuadrat. Nah, Itu ya begitulah, rumusnya udah gua anggap benar. rumusnya benar. Tapi bagaimana kita mau memakainya? Nah ini saya kasih tahu dulu. Sekarang coba lihat, buka mata. Karena belajar Feng Shui ini adalah belajar seni. Tapi seni yang punya metode. Bagaimana aliran Qi, formula, segala macam. Dari sinilah baru kita bisa lihat bagaimana ngebetulin suatu lokasi. Ya kayak kemarin si Hartoyo ke rumah gua, si Randy. Gua betulin rumah si David. Nggak tahu si David ada nggak sini? David nggak ada. Kasim ada. Ya. Kasim ada ya, Kasim. Gua betulin rumahnya si David pakai apa? Nggak ada. Saya cuma lubangin aja pintunya. Selesai. Pakai rumus apa? Nggak ada rumus. Saya cuma ngeliat aliran Qi aja. Pada saat Qi itu terhambat atau terjadi turbulensi atau terjadi energi itu tabrakan, yang terjadi adalah di situ disebut Sa Qi atau Qi jahat atau membuat kita menjadi confused. Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kok tanya kau? Yuk. Kok yang itu Selamat suaranya. yang Cijahat. Cijahat itu berarti apa bisa ngundang entitas lain atau yang lain masuk gitu? Ini siapa sih? Yang nanya siapa? Mana? Oh, mana? Otomatis. Karena di dunia ini konsepnya kan yin yang. Plus minus. Plus minus. Tabrakan energi itu akan menjadi, kita ngomong energi negatif. Energi negatif akan mengundang makhluk-makhluk negatif. Energi positif akan mengundang makhluk-makhluk positif. Oke, berarti kalau gitu, kalau misalnya kita berada di suatu tempat yang memang itu negatif gitu ya, Yes. terus kita perbaiki kayak misalnya dengan alat, misalnya kayak apa organ, atau kemarin yang waktu aku lihat itu itu yang bentuknya segini loh, itu memang kan bentuk itu berarti memang bisa untuk netralisir gitu ya kok? Bisa buat kapasitasnya. Bisa. Ya, tapi pertanyaan itu sifatnya sementara atau itu nanti kalau ada waktu-waktu tertentu harus diubah? Harus diubah. Oke. Ya, setuju. Kenapa? Ada dayanya, ada kapasitasnya. Poin yang terjadi adalah kita mesti tahu dulu sumber energi negatif ini apa. Kita harus tahu dulu ya, sumber energi negatif itu apa. Jadi artinya gini, saya kasih ilustrasi. Ya. Saya kasih ilustrasi supaya gampang ya. Misalnya di satu restoran. Kalau kamu buka restoran, kamu mengharapkan siapa? Pasti ada tamu yang datang nggak? Yes. Ya. Pasti ada tamu yang datang dong. Pelanggan. Pelanggan. Yap. Pelanggan atau tamu kan gitu kan.
pelanggan atau tamu. Setuju ya? Berarti restoran ini akan rame nggak? Ya. Kalau Teorinya banyak kan begitu tamunya. kan? Restoran ini teorinya kan akan rame dong. Anggap ini restoran ini adalah rumah kamu. Tamu ini kamu ngomong adalah energi negatif atau ghost atau apalah sebutannya gitu loh. Yang pasti kita ngomong energi negatif. Kita mesti tahu dulu nih. Kalau kamu buka restoran, kamu sengaja nggak ngundang energi negatif? Enggak lah. Hah? Kalau kamu buka restoran, kamu sengaja nggak ngundang tamu? Sengaja kalau undang tamu. yang undang tamu. Betul kan? Ada yang negatif juga tamunya. Ya terserah, kita ngomong undang tamu. Dan kemudian, kalau restoran ini saya tutup. Restoran ini saya tutup. Saya tutup nih restoran. Kira-kira tamu lu datang nggak? Ya enggak. Ini tutup nih. Tamunya datang nggak? Enggak ya. Betul kan? Poin yang terjadi adalah lokasi itu adalah negatif. Kita mau tahu lokasi negatif ini seperti kayak restoran nggak ngundang tamu? Ngundang energi negatif. Atau memang di dalam restoran ini ada penghuni nggak? Ada. Ada dong penghuninya. Ada. Nah, penghuninya ini negatif atau positif? Siapa penghuninya di dalam restoran ini? Iya kamu, pemiliknya. Atau siapapun yang tinggal di dalam tanah itu kan? Betul. Jadi penghuni ini bisa positif, bisa negatif. Betul. Terus kamu ngerti nggak nih konsepnya gitu loh. Jadi kamu harus tahu kalau negatif ini, kenapa negatif penyebabnya. Oh, kamu ini buka restoran. Kalau kamu mau usir tamunya itu, yang kamu usir tamunya atau restorannya yang ditutup? Tamu. Restorannya yang ditutup. Restorannya yang ditutup. Kalau restorannya ditutup, otomatis tamunya nggak akan datang. Tapi kalau kamu ngusir tamu, yang terjadi apa? Tamunya marah nggak? Iya, marah. Ini kita ngomong konsep ya, kita ngomong konsep ya. Oke. Banyak banget teman-teman spiritual. Wah, di rumah kamu nih banyak setannya. Sini gue usir. Dia usir nih. Padahal semestinya, kenapa tuh setan datang? Karena lu yang membuat setan itu datang. Suatu formasi di dalam diri lu yang membuat setan itu datang. Ngerti nggak maksudnya? Setuju itu. Ngerti kan? Setuju. Jadi kalau kamu langsung aja tutup nih restoran, makanya kalau di dalam feng shui, oh formasi model-model begini membuat tamu nih setan datang. Gua geser aja atau gua tutup. Hilang sendiri tamunya. Tamunya nggak usah diusir. Pintunya geser. Salah. Yang salah itu kamu. Betul, yang bisa salah benar cuma manusia. Iya. Karena ikutin alam nih. Alam, si setan ini emang mau datang karena di situ adalah energi atau makanannya dia. Kamu sediain makanannya dia, datang nggak dia? Dan kamu ribut-ribut. Yang salah itu siapa? Manusianya. Manusianya. Kamu ngomong mau pasang orgon untuk mengselaraskan. Pertanyaannya ini yang banyak salah kaprah di teman-teman praktisi. Ini ada setan yang diusir. Ya lu buka restoran. Iya. Jelas mana? Jelas. Sip. Oke. Oke? Jadi bisa nggak orgon dan segala macam hanyalah tools supaya yang tamu ini atau restoran kamu menjadi selaras. Bukan tamunya yang kamu usir. Jadi kalau juga
Bukan bertusuk, aneh. One under 20 aja bohong. Kena splatteran tuh. Tolong dimatiin deh splatteran. Ini kayaknya. Nah. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Jadi kalau misalnya posisi pintunya kamu salah, makanya saya lihat posisi tadi ini kan si Mika nanya, posisi pintu gimana? Gitu loh. Ya kalau pintunya kamu salah, secara teori kamu membendung energi negatif. Akhirnya apa? Banyak setannya atau negatif yang akan terjadi. Oke? Ini berarti artinya menyikapi ya, Ko ya? Iya. Mensiasati kali. Mensiasati. Bahasa lebih tepatnya. Oke. Nah, ini tadi kan nanya nih, ada yang nanya nih siapa tadi? Puspita Juliasari. Posisi Kota Bandung gimana, Pak? Ya, ayo kita buka kalau mau lihat gini. Kita buka Google Earth aja. Simpel kan? Makanya dulu kenapa ahli-ahli Feng Shui itu susah banget dan butuh waktu lama? Dia mesti jalan nggak? Dia mesti jalan untuk menganalisa kontur dan segala macam. Perlu berapa? Perlu tahunan. Makanya Kaisar dulu kirim satu pasukan ahli Feng Shui untuk mendata di mana tempat yang bagus. Di mana tempat yang bagus. Oke? Di mana tempat yang bagus? Gitu. Sesudah dia tahu tempat yang bagus, baru membuat peta. Wah, tempat ini bagus gini gitu, makanya butuh yang lama. Sekarang saya menggunakan mata dewa. Saya menggunakan mata dewa. Apa mata dewanya? Wah, dulu waktu Google Earth belum ngetop, banyak orang nggak tahu saya ngomong mata dewa, dipikir saya jadi dukun gitu loh. Mata dewa ini, Google Earth mata dewa bukan? Iya. Google Earth mata dewa kan? Iya. Google Earth mata dewa. Nah, kalau kita mau ngelihat tadi ngomong Bandung, ini peta nggak terlalu bagus peta ini. Ya. Jadi kalau kita ngomong Bandung, sebentar, saya cari dulu sebentar. Saya cari Bandung sebentar ya, saya cari dulu. Saya cari gambar Bandung yang bagus. Data komputer atas. Nah, saya lihat dulu, saya buka dulu karena saya juga nggak tahu. Kadang-kadang saya mesti ngomong apa gitu loh, ya kan? Dewi Anggraini, bukan nih. Sebentar, Sengci. Aduh. Sengci, Chung Sengci. Oke, nih. Saya ini udah dapat Jojing Sengci. Sebentar. Lu kok nggak keluar ininya? Kalau Chung Sengci. Wah, nggak jelas. Tunggu dulu. Mana ya saya simpennya ya? Saya lupa simpennya di mana ya. SP Memorial, Salak. Kalau saya share, ini saya lagi cari peta Bandung. Saya lagi cari peta Bandung, Gadok, Puncak. Ini harusnya di sini, tapi kok nggak ada gambarnya. Chung Sengci ini Borobudur, nggak ada juga nih namanya. Nah, lalu saya cari di sini. Dari Google Map aja dulu cari Bandung, asal ketik Bandung, habis itu baru rubah jadi Google Map-nya sih udah dapet. Tapi gue mau ngeliat yang jelas. Kalau sulit Kebumen aja Pak Gun. Kebumen. Ayo kita lihat. Bandung ya. Ada penduduknya ya? Bandung ya. Nih, saya kasih. Peserta ada yang dari Kebumen. Saya kasih lihat Bandung dulu nih. Nah, ini lihat Bandung nih. Lihat Bandung.
Kelihatan Belum nggak? kelihatan. Belum. Belum? Sebentar. Ya, kelihatan. Udah? Yang agak di bawah selatan. Oke. Ini Bandung ya? Ya. Sekarang kalau gua lihat Bandung, nih. Ini gunung kan? Ini gunung semua kan? Bandung itu Ya, adalah keliling tempat gunung. yang terbaik. Jadi Bandung itu seluruh namanya tapal kuda. Inilah Cinglung Paihu atau formasi naga hijau itu salah satu di Bandung yang terbaik. Kedua di Bali. Ya kan? Ini Bandung nih. Ini kan kota Bandungnya nih. Dikelilingin gunung nggak? Set! Tolnya dijebol ke Jakarta. Ya. Energi mengalir semua. Nah, jadi di kota Bandung ini nanti baru dari semua kota Bandung ini, dari kota Bandung, baru saya masukin mapping gitu loh. Baru saya masukin map. Baru saya masukin map. Mana lagi mapnya? Ya. Nih, barulah saya masukin map. Baru saya masukin map gitu kan. Tengtung gitu loh. Nih, baru saya masukin map. Di mana yang bagusnya tempatnya secara rumus. Loh kan? Kita ngelihat dulu, wah ini Bandung bagus. Gitu loh, ini Bandung bagus. Nih, baru saya masukin ini. Rumusnya mau seperti apa? Disinilah baru saya menghitung antara bagaimana saya menyatukan antara langit, manusia, dan bumi. Buminya masih bagus dulu nggak? Harus. Makanya kadang-kadang ada di satu kita. tempat, kita ngomong tempat ini gitu loh. Satu orang buat tempat ini bangkrut, kedua bangkrut, ketiga bangkrut. Nggak tahu orang kelima dia masuk nggak tahu kaya raya. Pernah nggak dapat kejadian begitu? Nah, Kenapa? Kenapa bisa kejadian gitu? Karena manusianya, ya, karena salah nih saya. Kenapa bisa begitu? Karena manusianya cocok dengan buminya. Jadi kalau manusia cocok dengan bumi, 2/3 udah benar kan? Minimal 2/3. Minimal 2/3. Berarti ini angkanya sudah angka 6,6, betul nggak? ya. Iya, 667. Iya. Nah, sekarang kalau saya nyatuin Feng Shui, saya mau nyatuin termasuk langitnya. Kalau langit, bumi, manusianya disatuin, menjadi full garis lurus, menjadilah 100%. Tapi, atau kita ngomong perfect. Tapi sangat-sangat susah banget untuk mendapatkan kondisi 100% ini. Kenapa? Karena langit ini juga selalu bergerak. Betul. Langit ini bergerak. Dynamic kan pola energinya. Bumi bisa disebut diam. Diam, pijakan. Injekan. Manusia ya diam. Manusianya bisa diam, bisa bergerak. Makanya disitulah kita dikasih akal budi. Betul kan? Untuk moving. Jadi kalau kita lagi jelek, lagi apapun, syarat utamanya jangan diam. Kalau lu lagi susah, lu bergeraklah. Kalau di rumah lu ngerasa susah, pindah. Energinya berubah nggak? Berubah. Nah, yang terjadi sekarang ini orang lagi susah. Tambah susah, dia tambah diem kan? Betul. Kenapa? Karena harusnya Gua nggak bergerak. punya duit, gua malu, gua apa. Diem dia nggak pergi keluar rumah. Semakin dia feng shui-nya jelek, dia semakin diem. Artinya apa? Stagnan kan? Yang namanya orang mati itu karena tidak bergerak, betul nggak? Iya. Makanya jadi mati. Jadi kalau kita lagi susah, kata kunci utama, kita mesti moving. Silaturahmi kalau bahasa agamanya. Iya, kemana aja. Oke? Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kalian latihan untuk memperhatikan lingkungan sekeliling. Baru nanti saya cerita lagi lebih lanjut. Oke, Bos. Oke? Oke, selamat malam. Kita ngelihat itu aja dulu, formasi naga hijau dulu, yang bagaimana.
Ini nanya lagi. Ini yang saya mau tanyakan. Kalau pasang pintu, pekerjaan yang dihitung adalah dari pasang kusen atau saat pintunya dipasang? Ini ada pertanyaan. Disitulah kita menghitung hari Ya, kapan. dari kusennya. Yang paling penting pintu itu dipasang di mana? Yang paling penting pintu itu dipasang di mana? Betul kan? Disinilah jadi permainan. Ini yang jadi permainan. Misalnya di satu rumah, let's say, ya kan saya jawab nih, misalnya nih, ini adalah satu rumah. Oke? Anggap aja rumahnya rumah ini menghadap ke sini. Saya nggak perlu tahu arahnya dulu. Saya nggak perlu tahu arahnya dulu, tapi saya cuman, oh, rumah ini hadapnya ke sini. Ya, rumah ini menghadap ke sini, gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih, pintunya rumah ini mau dipasang di sini kah? Salah, ini warnanya sama. Pintu rumah ini mau dipasang di tengah kah? Atau mau dipasang di sini? Atau mau dipasang di sini? Atau di sini? Setuju nggak? Kita mesti pergerakan energi rumah ini. Energi rumah di dalam ini dari mana nih rumah? Keluar sini kah? Atau keluar sini? Atau keluar sini? Atau keluar sini? Kan gitu kan? Ini loh masalahnya. Kalau ternyata, Dad, misalnya, ando, gitu ya. Ternyata, si rumah ini keluarnya sini. Kalian buat pintunya di sini. Kira-kira Berlawanan. dalam rumah ini stagnan nggak? Stagnan nggak energi dalam rumah? Stagnan. Kalau ngomong stagnan, kita sudah langsung nggak mengalir. Itu kan? Nah, kita mau tahu dulu pasang pintunya di mana, sini atau sini. Baru kita mencari hari yang tepat. Maksudnya apa mencari hari yang tepat? Hari yang tepat, inilah kita menggunakan hitungan Feng Shui langit. Posisi planet-planet mana yang selaras dengan kita. Sehingga seolah-olah kita itu memohon restu dari alam. Ya, atau secara kita minta restu dari Tuhan. Tapi orang cuman kalau ngomong dari agama, pokoknya lu ngomong aja minta sama Tuhan restu. Tuhan ngerestuin, yang ntar dulu. Ini yang terjadi gitu loh. Ini yang tadi jawaban siapa tadi? Pertanyaan dari si Mike. Ya, jadi mau pasang kusen ini waktunya oke, tapi kapannya? Nah, banyak orang yang nggak ngerti, akhirnya cuma minta doa doang, tapi posisinya salah. Berhasil nggak? Ya jungkir balik dia. Energi di dalam rumah ini jelek. Kalau energi di dalam rumah ini jelek, ya, energi di dalam rumah ini jelek, kalian yang tinggal di dalam rumah ini efeknya apa? Manusia yang tinggal di dalam rumah ini kan jadi terpengaruh lah. Sakit-sakitan. Banyak Sakit. Nah, makanya manusia ini kalau ngomong Islam itu yang disebut bait Allah. Bait Allah. Masjid itu adalah rumah Tuhan. Manusia sendiri itu adalah rumah Tuhan kan? Betul. Betul kan? Ya. Jadi kalau rumah Tuhan ini kotor, kenapa rumah Tuhan ini bisa kotor? Karena perbuatan kita dan macam-macam. Jadi kalau rumah ini saya ngomong seolah-olah gudang, kamu isi ikan asin. Udah itu habis itu isi daging. Habis itu isi sayur misalnya. Ya kan? Isi sayur.
Udah itu kamu nggak cuci nih gudang. Yang terjadi apa? Gudang ini baunya. Nano-nano bukan? Semuanya bau ikan asin. Bau ikan asin, bau daging. Kemudian kalian sudah habis mandi, bersih-bersih, masuklah ke dalam gudang ini. Keluar dari gudang ini, kalian baunya bau apa? Ikan asin. Ikan asin semua. Tapi kalau Itu gudang pintu ini, masuk rumah, tempat keluar energi ya Pak Gun. kenapa? Pintu rumah itu tempat keluar energi ya. Belum tentu bisa Masuk tetap dan keluarnya. tetap keluar, tergantung. Bisa tempat masuk atau tempat keluar energi. Kalau kalian masuk nih ternyata, rumahnya ini ternyata kita simpen minyak wangi, gitu loh. Akhirnya kita menjadi wangi ya. Iya. Kira-kira, nah minyak wangi ini disebut energi positif, ikan asin disebut energi negatif. Dia juga, cuman pengertiannya aja mesti. Pengertiannya sama, cuman contohnya doang berbeda. Jadi kalau kalian sudah masuk ke dalam rumah dan tinggal di dalam rumah tersebut, ternyata sakit-sakitan, nggak ada jodoh, ya kan, ribut, kemudian apa aja lah yang negatif-negatif, ya kita mesti lihat salah manusianya atau salah rumahnya atau salah waktu, betul kan? Kabur aja dulu. Keluar, bersihkan diri dulu. Simpel kok. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada lagi? Oke. Yang di chat juga nggak ada. So, sekarang ini kalau kalian mau belajar Feng Shui, ya mulai sekarang buka mata Feng Shui. Perhatikan rumah keliling kiri kanan, yang mana bagus, yang mana jelek. Baru mikir, di mana tempat yang tinggi, di mana tempat yang rendah, di mana gunung, di mana sungai. Karena kita lagi belajar Feng Shui bentuk. Yang namanya Feng Shui rumus itu gampang banget. Cuman rumus doang kok. Tinggal cemplungin beres. Tapi kalian mesti ngerti bagaimana caranya. Makanya saya ngomong, kalau ngomong Feng Shui, banyak yang sudah buat ngomong saya ngajakin. Mungkin saya akan buat kelas akademi. 3 tahun, apa 1 tahun. Untuk belajar ini, seminggu sekali, 2 jam. Jadi saya kasihnya pelan-pelan. Jadi pengetahuan kalian itu dikasih pelan-pelan, jadi berakumulasi pelan-pelan. Sehingga mulai mengerti, gitu loh. Rumah kalian itu menghadap gunung atau menghadap laut. Kalau rumah kalian itu menghadap tempat tinggi atau menghadap tempat rendah. Kemungkinan yang terjadi adalah kalau ini rumah kalian, tempat tinggi itu bisa ada di mana aja kan? Setuju nggak? Kalau ini menghadap, tempat tinggi itu bisa di sini. Tempat tinggi itu juga bisa aja bisa aja tempat tinggi itu adanya di depan. Tempat tinggi ini bisa aja juga di samping. Bisa aja di sini kan. Bisa aja di mana aja. Bisa aja di mana aja. Tempat rendah itu juga bisa di mana aja. Nah, ini yang kita mesti ngerti. Misalnya ini tempat rendah gitu loh. Misalnya ini tempat rendah. Kita mesti tahu rumah kita itu di mana tempat tinggi, di mana tempat rendah. Makanya saya sangat perhatian banget terhadap leveling. Di dalam rumah itu ada leveling bukan? Ya. Terus? Masih ada leveling kan? Ya. Nah, kemudian teman-teman nih saya kasih tahu ada berita duka cita. Yang pernah ngikut-ngikut kira-kira mungkin bulan lalu. Nah, ini juga mungkin ada teman ya. Teman kuliah saya juga itu namanya Aris. Ada nggak nih? Tadi saya lihat ada teman kuliah saya masuk. Bro Wir, masih ada nggak? Bro Wir, oh udah nggak ada. Oke. Nah, jadi itu teman kita Aris, minggu lalu dia meninggal. Nah, kan saya betulin Feng Shui rumah dia juga. Jujur aja nggak bisa ngomong gitu loh. Jadi di satu sisi di rumahnya dia
Ini tangga. Di sini tuh misalnya sini lah. Sorry, salah saya. Saya share dulu ya. Di sini, nih, misalnya lah. Ini kan cuma misal aja ya. Di sini itu rumahnya dia tuh dari kalau ini depan, ini ada tangga nih rumah dia, masuk ke bawah. Kan biasanya begitu ya, ini tangga. Pas ruangan di bawah tangga, dia buat jeglokan turun ke dalam. Jadi kayak leveling turun, jadi kayak kolam gitu loh kalau diisi air. Rumahnya nggak ada di sini. Ini saya ngomong, Riz, salah. Bagus. Tapi mau betulin ini, nggak bercanda. Jadi ini dijadiin dia buat ruang tamu, buat ruang kumpul di bawah tangga. Ini kita ngomong aturan Feng Shui salah. Kemudian jeglok lagi, gitu loh. Ini jeglok lagi. Nah sekarang kalau dia mau betulin, ini mesti dibongkar, mesti ditutup tanah. Supaya jadi satu leveling kan. Tapi kalau mau tutup ini, dia jadi pendek terhadap tangga. Tangganya mesti diangkat lagi. Jadi cost-nya banyak banget ya. Ya sudahlah, kita nggak bisa ngomong gitu loh. Ya, saya ngomong kemarin kalau nggak salah teman-teman kalau yang ini yang tanya waktu kalau nggak salah tentang penyakit, saya ngomong hati-hati darah tinggi dengan jantung. Darah tinggi dengan jantung. Kalau teman-teman yang ikut kayaknya berapa minggu yang lalu nih saya pernah cerita. Saya pernah cerita nih orang ini darah tinggi atau emosi dan segala macam. Nah, minggu lalu meninggal ya diduga adalah COVID. Dia pertama cuma demam doang, kemudian dipikir demam berdarah, ya, dipikir demam berdarah, itu pagi. Malamnya dia sudah lewat menghadap yang kuasa. Waduh, saya bilang benar-benar saya kayaknya ngerasa bersalah banget gitu loh, berdosa. Jadi banyak macam, karena kalau yang kayak leveling di sini, di mana tempat tinggi, rendah di dalam rumah, itulah yang menjadi formasi macan putih, naga hijau kita tadi. Nah di situ salah. Dia itu salah pengaturan, yaitu kacau balau semuanya. Tapi kalau rumah udah jadi, ngebetulinya, itu bisa aja kayak seperti ngebangun rumah. Makanya akhirnya, jujur aja ya Feng Shui saya jadi mahal, karena saya tahu bagaimana ini ngebetulin. Ya, oke teman-teman sampai sini, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, ya kita cukup sampai sekian. Nanti kita lanjutin lagi di minggu depan. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, ya mungkin hari Kamis kita akan ngomong as guna ditanya. Tapi please jangan tanya Feng Shui, karena saya tidak bisa kalau nggak datang, kalau nggak buat peta kontur untuk memperhatikan semuanya, itu sangat susah. Tapi dari sekarang ini masih lumayan karena ada peta kontur, jadi saya masih bisa lihat dari jauh. Tapi itu butuh waktu lama. Ya akhirnya si Joya bilang, Feng Shui ini sebenarnya buat orang-orang kaya. Hampir semua orang kaya dia tuh pakai Feng Shui. Karena Feng Shui ini adalah energi alam semesta lingkungan kita yang ngebetulin kita. Itu tujuannya. Jadi ya kita ketemu lagi, kalau buat pelajaran saya ngomong setiap Senin aja, ini udah nggak berasa 2 jam nih. Kalau saya ngomong jadi ceritanya panjang gitu lah. Ceritanya tuh jadi panjang kalau udah lihat begini. Ini ada yang baru masuk lagi, ada Grace, ada siapa Uli. Ini baru masuk semua. Kita udah mau habis, ini baru masuk. Kita selalu mulai tepat, saya selalu coba mulai jam 8 tepat on time. Nah kalau ujungnya ya bebas-bebas saja, bisa 1 jam apa 2 jam ya tergantung aja ada pertanyaan apa enggak. Tapi topiknya saya kasih kecil-kecil dulu. Nah topik pertama ini, formasi naga hijau ini sangat-sangat penting. Jadi kalau teman-teman yang lain nanti yang berikut-ikutnya, saya nggak cerita ini lagi. Nah, nggak cerita ini lagi, kalau nggak ngerti ya sorry gitu loh. Oh, saya kasihnya gratis ya. Kalau enggak nanti mungkin saya akan buat kelas akademi setahun atau 2 tahun. Jadi saya ngajarnya tuh pelan-pelan sehingga ilmu pengetahuan ini akan bertambah sedikit. Tujuannya apa? Supaya kita bisa hidup sejahtera. Ya. Dan ya kalau ngomong Feng Shui sama saya, I'm sorry, mungkin saya yang sekarang termahal di Indonesia. Kalian bisa ngelihat di handphonenya saya, press list-nya dan segala macam, termasuk konsultasi saya yang paling mahal dibandingin nama yang lain. Tapi sekarang ini memang saya mau membagikan
Ini bagian saya dari part of the philanthropy. Untuk sharing ilmu pengetahuan, tapi nggak sampai dalam banget, tapi membuka wawasan teman-teman. Supaya mengerti berapa fatalnya Feng Shui tersebut. Jadi kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman boleh taruhan nama saya. Saya kotak-katik rumah kalian. Dan saya akan berani tulis di kertas apa yang akan terjadi dalam 1 tahun, 2 tahun. Kertas itu kita taruh di deposit box, nama teman-teman, kunci di tangan saya. Atau nama saya, kunci di tangan teman-teman. Yang memastikan saya tidak merubah surat tersebut yang saya tulis. Saya kotak-katik aja rumah kalian. Yang tempat bagus saya jadiin jelek, yang jelek saya jadiin bagus. Dan kalian nanti lihat dalam 1-2 tahun yang terjadi apa. Jadi seolah-olah rumah kalian itu saya buat kayak masukin gudang ikan asin lah, daging lah, kacau balau. Dan energi di dalam rumah itu akan mempengaruhi aura ke teman-teman semuanya, sehingga juga menjadi busuk, bawa ikan asin kayak, bawa apa. Sehingga orang yang mendekat juga nggak suka. Kira-kira begitu. Ya. So, kalau mau ngomong tugas pertama, sekarang buka mata. Lihat sekelilingnya kita. Lihat kenapa tokoh ini ramai. Kenapa tokoh ini sepi. Lihat secara peraturan, misalnya satu jalan. Jalan kiri atau jalan kanan. Kenapa jalan kiri lebih ramai? Kenapa jalan kanan sepi? Atau kenapa jalan kanan ramai? Kenapa jalan ini sepi? Nah, itu mesti buka. Ini mesti melakukan research. Kalau kalian cuma dengar cerita saya, cuma begitu doang. Tapi kalau kalian mau mengerti, ya memang kalian mesti dengerin satu persatu, lihat, research, baru bisa lihat. Nah, dari situ kalian baru bisa lihat. Mau nyari tempat. Orang kan selalu nyari tempat, mau carinya tempat yang murah. Tapi kalau tempat murah Feng Shui-nya jelek, dan kalian bisa bangkrut, mendingan di tempat yang mahal. Kalian bisa maju. Mau pilihan yang mana? Oke? Ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Cukup sampai sekarang ya. Makasih banyak Pak Gun. Oke, thank you. Bye-bye. Thank you, Pak Gun. Makasih.